Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Sugiarto dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyeleksi strategi pemasaran. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa arti dari menyeleksi strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu adalah cara cerdas pengusaha atau wirausaha dalam memilih strategi pemasaran yang cocok dengan produk dan lingkungannya. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengapa perlu diadakannya penyeleksian dalam memilih strategi pemasaran. Materi pertama yaitu pemilihan strategi pemasaran. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tujuan atau sasaran produk sebagai pedoman dalam menemukan tipe dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap produknya. Contohnya, sebagai produk baru, maka tujuan produk adalah menarik konsumen mau mencoba membeli produk dan merasakan manfaat dari produk. Strategi yang diambil oleh perusahaan adalah strategi permintaan primer dengan cara mendemonstrasikan manfaat produk berbagai media promosi. Yang kedua yaitu peluang pasar. Ditetapkannya dalam pengukuran dan analisis pasar. Dan yang ketiga itu adalah kesuksesan pasar, yaitu melalui analisa pesaing, perusahaan bisa mengetahui siapa pesaingnya, berapa besar tingkat intensitas persaingan, dan juga keunggulan pesaingnya. Materi kedua yang akan saya bahas di sini yaitu tahapan apa aja sih yang biasanya ada dalam siklus hidup produk saat seleksi strategi pemasaran. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Di sini penjualan masih rendah, otomatis laba masih minus. Dalam strategi ini diperlukan penawaran produk pasar. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Penjualan meningkat cepat. Strategi produknya yaitu menawarkan perluasan produk dan layanan. Tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan. Berada pada puncak penjualan, strategi produk yang digunakan yaitu mendiferensiasikan merek dan item produk. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan, yaitu penurunan penjualan, dan strategi yang dipakai yaitu menarik produk yang lemah dari peredaran. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu strategi seperti apa sih yang akan dilakukan untuk dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Untuk dapat mempengaruhi permintaan konsumen dapat dilakukan dengan cara permintaan primer, yaitu menarik pengguna baru. Caranya gimana sih? Yaitu meningkatkan kesediaan membeli atau eksekusi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk membeli atau menawarkan harga yang lebih rendah. Permintaan primer yang kedua yaitu meningkatkan pelanggan terhadap produk dengan cara menambah situasi pengguna atau merancang iklan yang jitu. Yang kedua, menaikkan tingkat konsumsi atau harga lebih murah. Dan yang ketiga, menaikkan tingkat penggantian produk atau perancangan ulang produk. Lalu, bagaimana caranya permintaan dipengaruhi? Atau apa saja strategi untuk mempengaruhi permintaan para konsumen? Dengan cara memakai strategi permintaan selektif. Lalu, bagaimana permintaan dipengaruhi? Yang pertama, yaitu dengan cara memperluas pasar yang dilayani. Dengan strategi yang digunakan yaitu memperluas distribusi dan perluasan lini produk. Yang kedua, dengan cara merebut pelanggan dari pesaing. Dengan memakai strategi yang digunakan yaitu yang pertama, head-to-head competition atau kualitas superior dan kepemimpinan harga biaya. Dan yang kedua, diferensiasi, yaitu benefit atau atribut positioning dan customer base positioning. Cara yang ketiga agar permintaan dipengaruhi yaitu menurunkan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini.
Dalam hal ini, strategi yang digunakan yaitu mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang kedua, relationship marketing. Dan yang ketiga, produk komplementer. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.